Di Jepang itu macam-macam ya, kota besar, kota kecil, daerah turis, daerah yang enggak, daerah urban, terus daerah ini. Nah, untuk kota besar seperti Tokyo itu karena sebenarnya sangat minim ada scam ya, sangat jarang sekali ada scam karena sistemnya begini, jarang sekali, kebanyakan wisata di Jepang itu terutama untuk kuil atau wisata-wisata yang lain itu kan memang biasanya free ya. Kita ke kuil apapun juga free karena itu sebenarnya juga tempat ibadah mereka juga kan. Ya, jadi untuk biaya-biaya ke tempat wisata itu rata-rata kan nggak ada scam. Terus untuk penjual-penjual di tempat-tempat wisata pun sudah jarang ada scam karena persaingannya tinggi kan. Yang jual banyak banget. Contoh di Asakusa itu kan mungkin ada ribuan kali orang jualan ya, jualan souvenir ataupun jualan kaki lima makanan-makanannya itu sudah susah sekali ada scam karena ya persaingannya segitu ketatnya. Nah, saya pernah nemuin scam itu justru di kota-kota pinggiran dan kecil. Nah, pernah saya ke daerah namanya Tateyama ya. Tateyama itu di tengah Jepang, masih kampung ya, nggak kampung juga ya kalau definisi kita ya, tapi sebenarnya itu udah sepi banget daerahnya. Itu setiap minggu pagi itu ada pasar kaget lah istilah kita ya. Mereka itu jualan di pinggir jalan, semacam kayak ada kalau mereka jual buah, jeruk atau apa tuh tinggal ditaruh, dia ada amparan gitu, atau kalau jual makanan yakitori atau apa tuh ada stand kecil gitu. Memang beda ya kalau di kota kecil itu sering nggak nyantumin harga kan, nggak nyantumin harga. Jadi ya karena biasanya pengunjung juga orang lokal dan orang Jepang juga, turis 1-2, bule pun waktu itu saya lihat cuma 1-2 lah, satu pasang suami istri gitu. Nah, waktu itu beli jajanan gitu, ada yakitori, ada tepung gitu. Asumsinya kan kalau di kota kecil lebih murah kan. Yakitori kalau di Tokyo 100 yen satu tusuk sate lah ya. Gitu deh. Anggap aja kalau mungkin di Tateyama atau di Kanazawa gitu kan, daerah dekat situ ya bisa 90 atau 80 yen gitu kan. Ternyata harganya 200. Itu kan sebenarnya agak-agak make sense ya. Waktu itu karena dia nggak bisa bahasa Inggris juga ya, dia semacam nulis dengan huruf Latin kan, 200 gitu. Masa sih gitu? Tapi kan karena tidak begitu parah, waktu itu beli sekitar 5 ya, jadinya kan 1000 yen ya kan, 1000 yen. Tapi kan masih merasa kok segini gitu loh, kan sebenarnya nggak mungkin gitu kalau untuk harga yakitori di sana segitu gitu. Tapi ya udahlah gitu. Tapi tetap nggak bisa protes, tetap dalam hati rasa itu scam. Dan dia memanfaatkan yang dia nggak bisa bahasa Inggris dan segala macam, dia langsung nulis segitu kan. Terus ya udah, itu beli yakitori, belum beli buah-buahan tuh. Kan ada tuh ya karena biar kalau kita backpacker meskipun kita ngirit kan, tetap pengennya sehat gitu ya, beli buah tuh ceritanya, beli pisang kayak gitu, beli jeruk itu mahal. Nah, kenapa mahal? Padahal kan seharusnya murah ya. Jadi tuh tetap dia hargain tuh 2 kali lipat ketika saya waktu beli di Tokyo. Padahal Tokyo kan terkenal harusnya lebih mahal kan. Tetap segitu juga harganya. Mau bayar ya mikir dulu, tapi kan ya butuh juga gitu loh. Kalau nyari di tempat lain kan belum tentu nggak di scam juga. Jadi ya udahlah bayar aja gitu. Tapi ya bener itu, saya sih sampai sekarang yakin itu scam karena harganya 2 kali lipat dari di Tokyo. Dan itu di kampung itu kan logikanya kalau beli ramen aja ya, di Tokyo itu harganya bisa mulai dari 700 sampai 1000 yen dengan topping-topping andalan 1200 lah. Di Tateyama di itu tuh bisa ada 500 yen harga ramen ya. Itu sekitar kalau 500 yen kan kalau kursnya 1,3 ya sekitar 100.000 lah ya, 190.000 atau 100.000 gitu. Sementara kalau di Tokyo kalau di rupiah itu kan bisa 140, 150. Secara garis besar harusnya lebih murah gitu. Jadi kalau ada harga yang lebih mahal dari di Tokyo itu rasanya hampir pasti scam itu. Hampir pasti scam. Tapi untuk kayak biaya perjalanan, naik bus atau apa tuh hampir dipastikan nggak akan ada scam. Karena mereka sudah ada jelas ya peraturannya, sudah terawasi semua perusahaan perusahaan transportasi. Tempat masuk wisata juga sudah nggak akan mungkin ada scam. Karena memang dikelolanya juga sudah sebaik itu. Nah, kemungkinan scam-scam itu ada di tukang jual kaki lima yang seperti itu, atau tukang jual apalah buah atau apa di
pinggiran-pinggiran Tokyo atau di kota-kota kecil, biasanya begitu. Ya nggak major sih ya, nggak kita tertipu yang gimana gitu, tapi ya akan ada aja orang yang ngambil kesempatan kan, kayak gitu sih. Dulu pernah nginep di Kyoto kan, ala-ala lah pengennya tuh yang tradisional, yang di bangunan, mereka tuh nyebutnya ryokan ya, jadi kayak bangunan tradisional gitu. Memang harganya agak tinggi sih, tapi kan nyoba ya, namanya juga experience. Nah, di suatu saat itu kan dia ada semacam pemberitahuan kita harus check out lebih cepat karena ada maintenance kan, maintenance saluran air gitu atau apa. Nah, terus kemudian kan ke bagian depan, kayak istilahnya resepsionisnya lah ya, kita nanya ada apa gitu loh, kenapa kita mesti harus cepat gitu kan. Dia nggak bisa bahasa Inggris karena entah di Kyoto itu kan meskipun kota turis tapi mereka masih lebih tradisional, kotanya tidak sebesar Tokyo yang nggak banyak ekspatnya juga, jadi menurut mereka bahasa Inggris juga masih limited ya, hanya sedikit yang bisa gitu. Nah, entah kenapa dia tuh inisiatif sendiri ya, pegang HP smartphone, terus dia tuh ketik entah di Google ya, ketik apa gitu, terus ditunjukin lah di depan gitu nih. Maksud dia kan pengen jelasin ya apa yang terjadi, terus kenapa harus begini, tapi dia kayak sok tahu banget. Pas dikasih itu bahasanya yang Vietnam, tereng gitu, nggak tahu dia nebaknya dari mana, tiba-tiba itu Vietnam gitu. This is Yurit Indonesia. No. Jadi dia mungkin muka Vietnam dan muka Indonesia kan yang mirip kali ya, atau Malaysia, tapi dia entah kenapa langsung beranggapan orang Vietnam gitu, mungkin karena pernah dulu sebelumnya apa. Jadi no sir, Indonesia nih, no. Ya kayak gitu, dia langsung bingung. Indonesia, terus ketik lagi, lama lagi Google Translate, baru ya oke, ya kayak gitulah. Mungkin ya menghargai si effort dia ya, maksudnya tuh ingin menjelaskan, terus dia ngetik itu kan udah lumayan tuh ya untuk Google Translate-nya, dan dia udah usaha, tapi ya gitulah.